Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 149 Krisis Yan Chen Yu. Blood Devil yang tak terkalahkan dan ditakuti, mereka telah menjadi sangat rentan di mata masyarakat. Keberadaan Jiang Chen telah membawa kehancuran dan kerugian yang tak terbayangkan bagi Blood Devil. Hasil luar biasa dari pemusnahan total 3 kali berturut-turut telah membuat reputasi Jiang Chen mencapai puncaknya. Di hati orang-orang kota Red Sun, Jiang Chen seperti seorang abadi yang mulia dan perkasa. Jiang Chen sedang bersemangat. Alasan mengapa ia dapat menyebabkan kerugian besar bagi Blood Devil dalam waktu yang singkat adalah terutama karena kota Red Sun. Jiang Chen telah menjadikan kota itu sebagai target utama Blood Devil, dan ini sebenarnya adalah langkah yang bijaksana. Tidak hanya menyelamatkan kota-kota lain dari sejumlah besar masalah di wilayah mereka, hal itu juga menghemat banyak tenaganya, karena ia tidak perlu mencari Blood Devil di mana-mana. Setelah melalui 3 pertempuran, kebencian antara Blood Devils dan kota Red Sun telah mencapai tahap yang belum terselesaikan. Meskipun Jiang Chen belum bertemu Lord Blood Moon, dia dapat membayangkan seseorang seperti dia pasti akan mengatur serangan yang lebih ganas lagi hingga kota Red Sun hancur. Dalam 2 hari berikutnya, di luar dugaan Jiang Chen, Lord Blood Moon belum menunjukkan dirinya. Namun, Blood Devils-nya telah mengorganisir 2 putaran serangan besar lainnya, dan hasilnya sama seperti pertempuran sebelumnya. Tidak peduli seberapa kuat atau berkuasanya pemimpin yang mereka kirim, semuanya akhirnya tewas dengan menyedihkan di kota Red Sun, dan tidak ada yang selamat. Dengan terus-menerus bertarung, Jiang Chen adalah orang yang memperoleh manfaat paling banyak. Sambil memanfaatkan urat energi, serta menyerap inti iblis yang diperolehnya dari membunuh setan darah itu, kekuatan tempurnya telah meroket, dan sekarang ia memiliki total 120 tanda naga. Selain itu, berita tentang pertempuran di kota Red Sun telah menyebar ke seluruh sudut Yellowstone dalam beberapa hari terakhir. Penampilan Jiang Chen yang luar biasa dan hebat diketahui oleh setiap orang di Yellowstone. Ketika nama Jiang Chen disebut, semua orang dapat mengaguminya hingga tak terbatas. Semua orang di Yellowstone, termasuk keluarga Yu, tahu betul bahwa meskipun Jiang Chen tampaknya telah menyelamatkan kota Red Sun, sebenarnya dia telah menyelamatkan seluruh Yellowstone. Tanpa Jiang Chen, Blood Devil dalam jumlah besar pasti sudah mendatangkan malapetaka di Yellowstone. Oleh karena itu, Jiang Chen adalah penyelamat setiap orang di Yellowstone, dan mereka semua berterima kasih atas apa yang telah dilakukannya. Saudara Jiang, kamu benar-benar pahlawan. Dengan terus membunuh Blood Devil itu, semua orang di Yellowstone berterima kasih atas apa yang telah kamu lakukan. Yu Zihan merasa senang. Setelah melawan Blood Devils bersama Jiang Chen, ia telah merasakan sensasi pertempuran yang sangat berdarah. Ini adalah pertama kalinya ia bertemu seseorang yang begitu perkasa, dan setelah beberapa pertempuran, ia telah sepenuhnya tunduk kepada Jiang Chen. Pertempuran dengan Blood Devils masih jauh dari kata berakhir. Lord Blood Moon belum muncul, dan ini sepertinya bukan gayanya. Kurasa dia akan berada di sini untuk serangan berikutnya. Karena itu, belum saatnya bagi kita untuk bersantai, kata Jiang Chen. Benar sekali. Meskipun Lord Blood Moon belum muncul, semua orang tahu betapa kejam dan brutalnya Blood Moon Saman. Semua orang masih ingat kekacauan besar yang dia ciptakan beberapa dekade lalu, dan menurutku Lord Blood Moon ini memiliki karakteristik yang sama dengannya. Ekspresi Yu Zihan berubah menjadi serius. Perhatikan dengan seksama setiap kemungkinan pergerakan dari Dewa Bulan Darah ini, kata Jiang Chen. Namun, keadaan tidak seperti yang diharapkan Jiang Chen. Lord Blood Moon masih belum datang. Selama 3 hari berikutnya, situasi menjadi sedikit tenang, dan tidak ada Blood Devil yang terlihat di dekat kota Red Sun. Situasi yang tenang ini membuat semua orang di kota Red Sun panik. Tampaknya ada badai petir besar yang bersembunyi di bawah permukaan yang tenang, dan ini tidak menyerupai bagaimana Blood Devil biasanya berperilaku. Dini hari di hari keempat, Yu Zihan berlari ke rumah Jiang Chen dengan ekspresi panik. Saudara Jiang, tolong selamatkan adik perempuanku. Ketika Yu Zihan melihat Jiang Chen, dia langsung menangkupkan tinjunya dan berbicara dengan nada berwibawa. Dia tampak panik, dan wajahnya dipenuhi kekhawatiran. Zihan, apa yang terjadi? Ceritakan padaku pelan-pelan. Setelah menghabiskan beberapa hari bersama, Yu Zihan telah memberikan kesan yang sangat baik kepada Jiang Chen. Oleh karena itu, Jiang Chen mulai memperlakukannya seperti orangnya sendiri. Saudara Jiang, ayahku telah menemukan keberadaan Lord Blood Moon. Adik perempuanku, Yu Ziyan telah ditangkap olehnya. Saudara Jiang, tolong bantu aku menyelamatkan adik perempuanku. Yu Zihan benar-benar khawatir, adik perempuannya telah ditangkap oleh Tuan Bulan Darah, dan dia berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Apa yang terjadi? Ceritakan padaku pelan-pelan. Jiang Chen berkata dengan nada acuh tak acuh. Pikirannya telah dilatih untuk tetap tenang tidak peduli situasi apa yang sedang dihadapinya.
Adik perempuanku hilang beberapa hari yang lalu, jadi ayahku mengirim seseorang untuk mencarinya, dan akhirnya mereka menerima kabar buruk. Lord Bloodmoon telah diam-diam menangkap gadis-gadis remaja beberapa hari terakhir ini, dan dia akan melakukan pengorbanan darah malam ini di lembah Rohyin. Dia akan menerobos ke alam inti ilahi dengan kesempatan ini, dan begitu dia berhasil, semua kehidupan di Yellowstone akan berada dalam bahaya besar, kita akan benar-benar hancur. Yu Zihan menjelaskan. Tidak heran mengapa Lord Bloodmoon itu belum menunjukkan dirinya. Mata Jiang Chen berbinar, ini bukan kabar baik. Namun bagi Jiang Chen, menerima berita tentang Lord Bloodmoon lebih baik daripada tidak menerima berita sama sekali. Saudara Jiang, adik perempuan saya termasuk di antara gadis-gadis remaja yang ditangkap itu. Ayah saya telah membawa beberapa prajurit inti surgawi dari keluarga Yu dan bersiap untuk menyelamatkan saudara perempuan saya di lembah Rohyin. Saya harap saudara Jiang juga dapat membantu kita. Yu Zihan menangkupkan tinjunya ke arah Jiang Chen. Mereka harus menyelamatkan Yu Ziyan apapun yang terjadi, tetapi Yu Zihan mengerti bahwa dengan kekuatan keluarga Yu, mustahil bagi mereka untuk menyelamatkan Yu Ziyan dari Lord Bloodmoon. Dengan beberapa prajurit inti surgawi dari keluarga Yu, mereka akan langsung dikalahkan begitu tiba di lembah Rohyin. Oleh karena itu, agar penyelamatan berhasil, mereka membutuhkan bantuan dari Jiang Chen. Di mana letak lembah Rohyin? Jiang Chen bertanya. Lokasinya di daerah terpencil di Yellowstone, dan Bloodmoon Saman dibunuh oleh 4 kepala sekte di lembah itu. Sebelum meninggal, ia menggunakan beberapa metode jahat untuk mengubah tempat itu menjadi lembah yang dipenuhi roh jahat, dan tidak ada seorang pun yang pernah ke sana sejak saat itu. Yu Zihan menjelaskan lagi. Beritahu ayahmu, katakan padanya untuk tidak pergi ke sana sendiri, tunggu sampai malam, lalu aku akan pergi bersama mereka. Mari kita lihat apa yang bisa kita lakukan. Malam ini, kita akan mencapai kesepakatan dengan Lord Bloodmoon itu. Jiang Chen telah meninggalkan Sekte Hitam beberapa hari yang lalu, dan sudah waktunya baginya untuk bertemu dengan Tuan Bulan Darah ini. Bagus. Perbuatan baik saudara Jiang terhadap keluarga Yu, kami tidak akan pernah melupakannya. Yu Zihan menangkupkan tangannya ke arah Jiang Chen sekali lagi, lalu berbalik dan pergi. Dengan bantuan Jiang Che, keluarga Yu akan memiliki kesempatan untuk melawan setan darah itu dan menyelamatkan Yu Ziyan dari siksaan. Tanpa bantuan Jiang Chen, bahkan jika keluarga Yu mengirim semua orang mereka ke lembah Rohyin, apalagi menyelamatkan Yu Ziyan, tempat itu mungkin akan menjadi tempat pemakaman mereka. Pada saat yang sama, Sekte Hitam. Fan Kun berjalan keluar dari area lingkaran dalam dengan seringai di wajahnya. Ketika dia berjalan melewati Gunung Guosan, dia berhenti sejenak dan berpikir, Guosan, kamu akhirnya memasuki kultivasi terpencil. Aku sudah menunggu hari ini untuk datang. Sekarang kepala sekte telah memasuki kultivasi terpencil, dan Guosan juga menutup pintunya untuk mempelajari ramuan pil. Yang Chen Yu, biarkan aku melihat siapa yang bisa menyelamatkanmu hari ini, kamu tidak akan bisa melarikan diri dariku. Fan Kun tertawa jahat, lalu meneruskan perjalanannya menuju halaman Jiang Chen. Di dalam halaman, Yan Chen Yu sedang berkultivasi secara tertutup, tetapi tiba-tiba dia mendengar suara langkah kaki di luar kamarnya. Ketika dia memeriksanya dengan indera ilahinya, dia mengetahui bahwa itu adalah Fan Kun. Ekspresinya langsung berubah. Astaga, plus. Yan Chen Yu keluar dari kamarnya, dan dia langsung memarahi, Fan Kun, mengapa kamu di sini lagi? Aku pikir tetua sekte Guosan memintamu untuk tidak datang ke sini lagi. Hehe, jangan marah, murid junior Yan. Aku bertanya-tanya, apakah murid junior Yan telah mempertimbangkan usulanku selama beberapa hari terakhir ini? Senyum penuh nafsu muncul di wajah Fan Kun. Usulan apa? Yan Chen Yu tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi jijik. Murid junior Yan, apakah kau masih tidak mengerti maksudku? Aku memintamu untuk menjadi pacarku. Biar ku beritahu, aku yakin Jiang Chen akan dibunuh oleh Lord Bloodmoon di Yellowstone. Jika kau menjadi pacarku dan melayaniku dengan baik, aku jamin kau akan menjadi salah satu murid terbaik di Sekte Hitam. Fan Kun berbicara dengan senyum penuh nafsu di wajahnya. Enyah. Suara Yan Chen Yu dingin, sedingin angin dingin yang dilepaskan dari tubuhnya. Yan Chen Yu, aku mulai kehilangan kesabaran. Sebaiknya kau terima tawaranku, jika kau menolakku hari ini, jangan salahkan aku karena menggunakan kekerasan. Ekspresi Fan Kun berubah. Sepertinya jika Yan Chen Yu tidak menyetujui usulannya, dia akan memaksanya. Beraninya kau. Yan Chen Yu menjadi geram, ia mengeluarkan hembusan angin dingin yang tebal dari tubuhnya. Apakah kau masih menunggu si tua tolol Guosan datang dan menyelamatkanmu? Jangan pernah berpikir tentang itu lagi. Hari ini, kepala sekte telah memasuki kultivasi terpencil, begitu pula Guosan. Saat ini, kakekku adalah kepala sekte sementara, dan tidak seorang pun di Sekte Hitam akan berani menentangku sekarang. Fan Kun memasang ekspresi bangga.
Memang, dia punya kemampuan untuk berbangga diri di Sekte Hitam. Dalam benaknya, tidak peduli seberapa jeniusnya Jiang Chen, dia akan dibunuh oleh Lord Blood Moon. Setelah dia memperkosa Yan Chen Yu, dengan bantuan kakeknya, dia akan terbebas dari hukuman apapun. Selain itu, ketua sekte tidak akan menghukumnya karena orang yang sudah mati. Bajingan. Yan Chen Yu sangat marah, dia segera melepaskan panah es ke arah Fan Kun. Saat dia menyerang, suhu di halaman langsung turun. Bahkan udaranya hampir membeku. Dingin yang sangat kuat. Aku tidak pernah menyangka kau akan memiliki tubuh ilahi yang unik. Tapi sayang sekali, kau terlalu lemah, saat menghadapiku, satu-satunya pilihanmu adalah mengakui kekalahan. Fan Kun melambaikan tangannya dan melepaskan lapisan cahaya keemasan, menghancurkan anak panah es milik Yan Chen Yu. Setelah itu, dengan gerakan tangannya, gelombang kuat segera menyapu ke arahnya. Yan Chen Yu tidak mau mengaku kalah. Dia membalas dengan tirai es. Namun, sayang sekali, perbedaan tingkat kultivasi mereka terlalu besar, Yan Chen Yu bukan tandingan Fan Kun. Di bawah tekanan besar Fan Kun, Yan Chen Yu memuntahkan seteguk darah, dan wajahnya menjadi pucat. Jieji, murid junior Yan, penampilanmu sungguh menggoda. Fan Kun tidak dapat menahan nafsunya lagi, dia berjalan selangkah demi selangkah ke arah Yan Chen Yu seperti seekor binatang. Tepat pada saat ini, di area lingkaran luar, seorang pria keluar dari kultivasinya yang terpencil. Dia mengenakan pakaian biru, dan dia tampak tampan. Dia adalah Raja Iblis Kecil, Han Yan. Dia telah menghabiskan cukup banyak waktu dalam kultivasinya yang terpencil, dan dia akhirnya menguasai garis keturunan iblis ilahi kuno yang telah terbangun dan menerobos ke alam inti surgawi. Energi yang secara tidak sengaja dilepaskan dari tubuhnya benar-benar menakutkan.